Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Setiawan Hatami dengan NPM 21120111390. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum sebagai ilmu dan posisinya dalam rumpun ilmu sosial, yang mana tugas ini diberikan oleh Pak Yanu dan Pak Wendy sebagai nilai perbaikan untuk nilai UAS saya. Hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati masyarakat dan diundangkan dan ditegakkan oleh institusi atau instansi yang berwenang, yang dijadikan pedoman, pemandu dalam menjalankan kewajiban atau untuk mencapai tujuan tertentu, dan digunakan untuk menegakkan hak atau menjatuhkan sanksi. Pertama, ada arti ilmu hukum menurut Sabtijo Raharjo. Ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Yang kedua, ada arti ilmu hukum menurut Gitzels dan Van Hoek, yaitu jurisprudensi sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak, dan kewajiban. Yang ketiga, arti ilmu hukum menurut Sunarti Hartono. Ilmu hukum adalah ilmu normatif. Metode penelitian yang khas untuk ilmu hukum adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode penelitian ilmu sosial merupakan penunjangnya yang diperlukan untuk memberikan diagnose tentang kepincangan yang terdapat antara hukum tertulis dan rasa keadilan dan kepatutan yang dianut oleh masyarakat. Posisi atau fungsi hukum dalam sosial. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan juga kepentingan sosial. Menurut J.F. Glastra Van Loon, posisi hukum dalam sosial, yaitu pertama, menertibkan masyarakat dan pergaulan hidup. Yang kedua, menyelesaikan pertikaian. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu menggunakan kekerasan. Yang keempat, memelihara dan mempertahankan hak-hak tersebut. Yang kelima, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, posisi hukum dalam sosial yaitu yang pertama, sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua itu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, ada sarana penggerak pembangunan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sunaryati Hartono, posisi hukum dalam sosial dalam rangka pembangunan nasional. Hukum mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan. Yang kedua, sebagai sarana pembangunan. Yang ketiga, sebagai sarana penegak keadilan. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu hukum sebagai
ilmu dan posisi hukum dalam rumpun sosial adalah kita harus mempelajari hukum tersebut terlebih dahulu. Setelah selesai mempelajarinya, lalu kita realisasikan atau kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial dengan tujuan agar terciptanya sebuah kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.